Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing tentang pasar modal, materi ekonomi kelas 10 SMA. Sobat Esti, sering kita mendengar kata investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah kegiatan membeli produk keuangan dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada masa mendatang. Dengan melakukan investasi, orang dapat memiliki harta dan aset di masa depan, mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus kenaikan inflasi. Sobat Esti, mari mengenal konsep inflasi. Inflasi juga sering kita dengar di masyarakat. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dalam suatu periode. Ilustrasi inflasi, misalnya harga sebungkus mie pada tahun 1997 Rp250. Pada tahun 2012 1.400. Kurun 15 tahun kenaikannya itu 460%. Dan sekarang sudah pada tahun 2021 harga sebungkus mie ini sebesar Rp2.800. Nah, kenaikan harga ini gambaran dari inflasi. Nah, Sobat Esti, agar tidak tergerus oleh kenaikan inflasi, dana yang dimiliki bisa diinvestasikan ke pasar modal. Apa itu pasar modal? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana emiten untuk kepentingan ekspansi pengembangan usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi yang kemudian disebut sebagai investor. Produk dari pasar modal diantaranya berupa saham, obligasi, dan reksadana. Sobat Esti, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Fungsi pasar modal yang kedua menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Lembaga penunjang pasar modal. Ada Biro Administrasi Efek. Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, ada kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain
menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi investornya. Yang ketiga, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lembaga penunjang pasar modal berikutnya, pemeringkat efek adalah pihak yang melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang. Sobat SI, instrumen pasar modal ada saham, obligasi, derivatif, reksadana. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, saham adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan berinvestasi pada saham, berarti membeli saham tersebut dan turut menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Saham perusahaan terdaftar Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana yang mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Efek surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sobat ST, ada beberapa contoh perusahaan terdaftar. Kodenya AALI, Astra Agro Lestari Terbuka, TBK. Tanggal IPO-nya 9 Desember 1997. Sahamnya berapa itu? Kemudian ada Mahaka Media Tbk. IPO-nya 3 April 2002. Ini ada papan pencatatan, ada jumlah sahamnya. Papan pencatatan ada utama pengembangan. Yang ketiga ada asuransi Bina Dana Arta Tbk. IPO 6 Juli 1989 dan seterusnya. Penjelasan informasi perusahaan terdaftar, IPO inisial public offering, penawaran umum perdana, adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan terbuka TBK, perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Papan utama, papan pencatatan yang disediakan untuk mencatat saham dari perusahaan yang memiliki aset berwujud bersih sekurang-kurangnya 100 miliar dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 bulan. Papan pengembang, papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki aktiva berwujud bersih sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 bulan. Sobat ST, keuntungan dan risiko investasi saham. Ada keuntungannya. Apa ya keuntungannya? Yaitu pertama berupa dividen. Dividen itu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Keuntungan yang kedua berupa capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih rendah daripada harga jual saham. Ada juga resikonya investasi saham. Yang pertama adalah capital loss, kerugian yang diperoleh dari selisih harga beli yang lebih tinggi daripada harga jual. Kemudian resiko likuiditas,
yaitu risiko yang dihadapi ketika suatu saham sulit diperjualbelikan. Yang ketiga, risiko kebangkrutan, yaitu risiko yang dihadapi ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sobat ST, misalnya beli saham perusahaan Astra, misalnya. Harga saham pada akhir tahun 2019 harganya misalnya 19.000. Harga saham akhir tahun 2020 misalnya 20.000. Bila membeli saham pada akhir tahun 2019 dan menjual pada akhir tahun 2020, harga belinya itu lebih kecil daripada harga jual, berarti mendapatkan keuntungan yang dinamakan dengan capital gain. Sebaliknya, jika harga jual pada akhir tahun 2020 lebih rendah daripada harga beli akhir tahun 2019, berarti mengalami kerugian yang dinamakan dengan capital loss. Sobat ST, instrumen yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Berinvestasi pada obligasi berarti memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Karakteristik obligasi: memperoleh kupon. Kuponnya ada 2, tetap dan variabel. Jatuh tempo masa berlaku obligasi. Umumnya ketika diterbitkan masa berlakunya berkisar 3 tahun hingga 30 tahun. Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun disebut pasar uang. Instrumen obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Instrumen obligasi berbasis syariah disebut suku, di mana kupon suku dinamakan ijarah, kupon tetap, dan mudharabah kupon variabel. Keuntungan dan risiko obligasi. Keuntungannya berupa kupon. Kalau saham tadi berupa dividen. Capital gain. Kerugiannya capital loss. Risiko likuiditas dan risiko kebangkrutan. Contohnya, misalnya investor membeli obligasi negara retail ORI senilai 10 juta. Setiap tahun investor akan mendapatkan kupon senilai 6,25%, sehingga hasilnya 6,25% dikalikan dengan 10 juta, Rp625.000. Apabila investor menjual dengan nilai 11 juta, berarti memperoleh capital gain karena harga belinya 10 juta. Jika investor itu menjual nilainya itu 9 juta, maka mengalami capital loss. Apabila investor ingin jual tapi kesulitan karena tidak ada yang membeli, namanya risiko likuiditas. Bila obligasi tersebut tidak
dapat membayar kupon dan pokok, maka investor mengalami risiko kebangkrutan. Sobat Esti, untuk berinvestasi secara langsung pada saham dan obligasi, selain diperlukan modal yang tidak sedikit, diperlukan keahlian dan komitmen waktu. Untuk itu, bagi investor yang melakukan investasi namun terkendala pada modal, keahlian, dan waktu, ada satu instrumen investasi yang dinamakan reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek saham, obligasi, dan pasar uang oleh manajer investasi. Siapa manajer investasi? Pihak yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi. Berinvestasi di reksadana, investor menitipkan pengelolaan saham dan obligasi ke pihak yang lebih berkompeten di bidangnya. Nih, seperti sih. Jadi calon investor, kumpulan investor tidak langsung, ya, tapi ada manajer investasi yang mengelola investasi. Ada bank kustodian yang mengelola administrasi dan penyelesaian transaksi. Bank menerbitkan unit penyertaan yang diserahkan kepada kumpulan investor. Seperti sih, ada panduan dalam investasi, diantaranya berinvestasi pada instrumen investasi resmi yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian memahami cara kerja instrumen investasi, memahami dan siap dengan potensi risiko yang dihadapi. Berinvestasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko. Sobat Seti, ada pertanyaan dari sharing tadi, apa ya keuntungan dan kerugian berinvestasi dalam bentuk saham dan obligasi? Jelaskan. Nah, Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangan untuk dimaafkan. Jumpa lagi dengan video ST Belajar berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.